Tugas seorang pengacara itu kan menuntut, membimbing agar setiap orang itu jangan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Jadi si pelaku kejahatan jangan jatuh dalam jurang kehancuran, kemudian orang yang menjadi korban jangan jatuh ke dalam jurang kehancuran, kemudian polisi, hakim, dan jaksa jangan sampai jatuh dalam jurang kehancuran juga karena menghukum orang secara salah. Karena hukuman itu adalah bentuk daripada cinta kasih atau kasih sayang. Jadi kalau Pak Guru menghukum murid itu karena gurunya sayang sama murid. Sekalipun pertanyaan Pak Guru pertama adalah pertanyaan anak TK, cita-cita Anda apa? Jadi kecerdasan enggak. Tapi ya, ada kecerdasan yang lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual. Saya berharap Pak Guru memiliki kecerdasan moral dan spiritual yang lebih tinggi, sehingga mampu membimbing siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara moral dan cerdas secara spiritual. Membimbing dan menuntun mereka. Membimbing dan menuntun sehingga mereka tahu bakat mereka itu apa. Ada yang bisa jadi pengusaha, jadi barista, jadi psikolog, psikiater, pengacara. Bapak bukan mendidik mereka, menuntun mereka untuk menemukan jati diri. Itu sistem pendidikan yang benar, gitu. Ini kritik ya. Bedanya, kalau mendidik semua orang bisa, tapi kalau membimbing tidak semua orang bisa. Kenapa begitu? Karena untuk mendidik Bapak hanya cukup memiliki kecerdasan intelektual. Tetapi kalau kecerdasan spiritual dan moral, Bapak akan tahu kapan saya harus diam, kapan saya harus bicara, kapan saya harus melakukan sesuatu, dan kapan harus tidak. Kalau hanya cerdas secara intelektual, hanya mengetahui tentang teori 1 tambah 1 2, tapi Bapak tidak tahu bahwa di dalam mewujudkan 1 tambah 1 itu ada berbagai macam situasi yang akan mendukung hal tersebut bisa terjadi sehingga terwujudlah angka 2. Nah, ini jelas Pak. Jadi menghasilkan seorang anak itu bukan hanya sekedar berhubungan seksual, tetapi ada dengan cara telepon, WA, pendekatan, sampai dengan jenjang nikah, kemudian berkumpul bersama, menghasilkan anak, merawat anak. Itu ada problem yang sangat banyak, bukan hanya sekedar untuk melakukan hubungan seksual. Semua kecerdasan harus menjadi satu. Itu tugas pengacara, untuk membuat manusia menjadi baik. Makanya tugas utama pengacara itu adalah memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Saya memperjuangkan hak-hak asasi mereka agar mereka setara dengan Bapak. Karena biasanya guru itu kemudian menghakimi, Anda di bawah saya berkata A, Anda harus ikut A, tidak boleh. Seharusnya Pak Guru justru mengikuti kehendak mereka dan mengarahkan mereka. Dan mengarahkan mereka. Iya. Anak saya di rumah Pak, saya masuk kamarnya, saya ketok. Kalau dia tidak memperbolehkan saya masuk, saya tidak masuk. Makanya di kamar anak saya itu di pintunya ditulisi selain karyawan dilarang masuk. Itu saya tidak bohong. Rumah saya seperti itu. Mereka punya hak. Tugas saya kewajiban memberi mereka makan dan minum. Jadi kalau saya tidak bisa memenuhi itu, saya salah. Mereka minta apa, saya harus menyediakan. Itu adalah kewajiban saya. Mereka punya hak. Sama dengan anak-anak ini. Jadi kalau Bapak selalu menguasai mereka, itu bukan mendidik mereka untuk tidak jatuh dalam jurang kesesatan. Justru sebenarnya Bapak menuntun mereka untuk masuk dalam kesesatan.
Karena besok pun mereka akan memperlakukan sama kepada orang lain yang mereka rasa di bawahnya mereka. Maka Bapak harus lebih rendah daripada mereka. Ini yang saya nasihati malah gurunya ya. Ya ini tugasnya pembela seperti itu. Jadi saya memberikan contoh langsung bagaimana seorang pembela itu di ruang sidang dia berusaha untuk meyakinkan hakim untuk memberikan sebuah putusan yang baik, adil, tepat, sehingga apa? Sehingga mampu mewujudkan sebuah rahmat, cinta kasih, pengampunan, tolong menolong di antara kehidupan manusia. Atau mungkin dari kalangan menurut saya. Ini saya melihat cara didikan yang salah sehingga Anda itu takut untuk bertanya. Di Jerman itu nilai diberikan apabila anak itu mau bertanya. Anak yang tidak mau bertanya tidak diberikan nilai. Ketika ada guru, tadi saya lihat di kelas IPS, adakah siswa yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, semuanya diam. Saya tahu bahwa yang kita bicarakan hanya masuk dari telinga kiri, keluar di telinga kanan. Atau mungkin kalian itu hanya pohon atau hewan, sehingga saya tidak bisa untuk mengajak berkomunikasi. Kalau kalian ingin menjadi manusia, kalian harus aktif untuk ikut berbicara dan bertanya di dalam ruang kelas. Kalau itu tidak mampu kalian lakukan, saya mengatakan berarti guru-gurunya tidak tepat di dalam memberikan pendidikan kepada Anda. Tugas pengacara loh, ini pembela loh. Saya bela kalian gitu karena tidak dididik secara baik untuk berani bertanya. Saya tertarik gitu. Ketika saya bicara atau Bapak Ibu yang lain bicara itu, kalian tidak tepuk tangan. Kalian hanya tepuk tangan itu ketika Pak Guru kalian bilang tepuk tangan dulu. Nah, sekarang gantian saya bilang tepuk tangan, ada yang tepuk tangan gitu. Ini hanya motivasi. Saya menulis banyak buku tentang manusia, dijual di Gramedia, mulai dari Advokat dan Penegakan Hukum, Pancasila Bintangku Indonesia, Panorama Hukum, itu ulasannya tentang manusia. Anak saya itu SD Dominico, SMP. Dia itu juara nasional di bidang IPA sama matematika, sains. Kalau saya tanya, kamu besar mau jadi apa? Dia bilang mau jadi manusia. Mungkin karena terlalu banyak baca buku saya juga ya. Kalau saya tanya, saya pulang, kamu sudah makan? Dia bilang, pertanyaan yang tidak mutu. Urusan makan urusan saya, urusan perut saya, bukan urusannya papa. Urusan papa itu adalah memberikan saya makan, minum dan pendidikan. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa yang paling susah itu menjadi manusia. Dari tepuk tangan tadi, kalau kalian tidak apresiasi terhadap apa yang saya ngomong, tidak perlu tepuk tangan, tidak masalah. Jangan sampai kemudian kalian tidak ada bedanya dengan 3 anjing saya yang cerdas. Kalau saya bilang lompat, dia lompat gitu. Saya bilang duduk, dia duduk. Kalau Anda tidak suka, jangan mau. Anda manusia. Makanya saya ingin tegaskan dengan pernyataan anak saya yang paling lucu. Saya ingin jadi manusia, tidak ingin jadi siapa-siapa. Manusia itu tahu cara mengampuni, cara mengasihi, cara untuk menolong. Jadi manusia itu mengerti tangannya ini digunakan untuk menolong, bukan untuk memukul. Hatinya ini digunakan untuk apa? Untuk mengasihi, mencintai, melayani semua yang ada di dalam kehidupan. Makanya setiap profesi berbeda, tapi tujuannya sama, memberikan pelayanan. Kalau barista, saya datang di situ hatinya tidak enak, dia buatkan kopi, hati saya enak. Jadinya apa? Saya membantu orang di bidang hukum.
Ketika saya mengalami problem di dalam keluarga, bentrok dengan istri dan lain sebagainya, saya lari kepada psikolog mengobati kejiwaan saya, supaya saya bisa juga hadir untuk melayani orang lain. Pengusaha membuka ruang kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki penghasilan supaya mereka bisa hidup. Semuanya itu dalam rangka memberikan pelayanan. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana Anda menjadi manusia. Sudah jadi manusia belum? Belum. Lah dari tadi ditanya aja tidak ada yang jawab. Ada yang mau bertanya, tidak ada. Itu sama dengan saya duduk di sana, saya ngomong sama rumput-rumput di lapangan bola itu. Habis itu saya tanya, ada yang mau tanya rumput? Nah, ya. Kan begitu loh. Ya enggak? Kalau manusia itu ada interaksi antara kita, saling menghormati, saling mengasihi. Ya, jadi pesannya saya itu satu ya, Anda itu jangan jadi seperti pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Ya enggak? Nah besok kalau ngomong sama pacarnya gitu, kowe ini mau lanang, mau dua jantung tuh orang dua hati, orang ngerti perasaanku sebagai seorang perempuan. Kan gitu tuh bisa. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Anda ya, kepada Anda yang merasa masih menjadi manusia, gunakanlah hati Anda itu untuk berkomunikasi. Jadi waktu kalian lahir itu dikasih Tuhan hati itu supaya kalian komunikasi dengan Tuhan. Kemudian kalian tahu untuk menggunakan tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa, kecerdasan untuk apa. Kalau sekarang kan kalian punya handphone, untuk tahu keadaannya orang tua, keadaannya teman, pacar, kalian WA. Dibuka WA-nya, kalian bisa tahu. Yang jadi masalah adalah kalian tidak pernah diajarkan untuk membuka hati kalian, sehingga kalian mengerti kenapa kalian harus lahir dari suku Jawa, dari suku Cina, lahir dari seorang anak pengusaha, anak petani, anak gembel di kolong jembatan, anak yang tidak punya orang tua. Supaya kalian bisa mensyukuri, kemudian kalian memberikan pelayanan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Mau jadi profesi apapun, yang penting adalah keikhlasan untuk melayani semua ciptaan Tuhan. Itu.